Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, ajaran Tuhan Yesus itu indah, sederhana, tetapi kadang-kadang karena kita manusia ini yang selalu memikirkan diri sendiri lebih daripada memikirkan orang lain, atau memikirkan supaya hidup kita dikenan sama Tuhan, kita cenderung melakukan apa yang kita mau dan sulit untuk memilih jalan yang benar. Nah, Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, ini yang lebar pintunya yang menuju jalan kebinasaan, banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Lalu ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Saudara, sebelum ayat ini Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah seperti apa yang kamu ingin orang lain berbuat kepada kamu. Ya, itu hukum emasnya. Tetapi lalu Tuhan Yesus mengatakan supaya masuk melalui pintu yang sesak. Ya, karena itu yang menuju kepada kehidupan, jalan kehidupan. Dan pintu yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena sulit bagi orang melakukan apa yang dia ingin orang lakukan pada diri kita. Cenderungnya orang itu egois, cenderungnya orang itu serakah. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi Tuhan Yesus mengatakan orang yang sudah ikut Tuhan Yesus, yang menjadi murid Tuhan Yesus itu harus saling mengasihi, harus berbuah, harus melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan, harus lebih baik daripada ahli Taurat, orang Farisi. Jadi sebetulnya tidak semudah itu mendapatkan jalan yang benar. Ya, Tuhan Yesus mengatakan malah jalan itu yang sempit, yang menuju kepada kehidupan. Nah, jalan yang sempit, mengapa jalan sempit, saudara? Misalnya begini ya, orang-orang itu rela melayani di daerah-daerah yang sulit karena mereka mau taat kepada perintah Tuhan Yesus. Ya, jadikan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa itu muridku. Jadi mereka taat, mereka menghilangkan egoisnya. Jadi tidak apa-apa, saya berkorban, saya pergi. Nah, saudara, saya pernah melayani di satu daerah di pegunungan, di antara pegunungan di Papua. Ya, tempatnya dingin sekali. Waduh, waktu itu saya tidak siap, saya tidak tahu bakalan dingin. Saya pikir Papua panas ya, ternyata dingin sekali. Dan pada waktu itu saya sangat terkejut karena orang yang berkumpul banyak. Sedangkan itu di antara gunung-gunung. Ya, di antara pegunungan, dan orang-orang yang datang, saudara, sebegitu antusiasnya mereka ingin bersekutu. Sekitar 500 kaum wanita waktu itu ya, kaum wanita yang berkumpul. Dan saudara tahu mereka tuh dari beberapa gunung berjalan menuju ke tempat persekutuan. Makanan mereka tanggung sendiri, dan sebagian kelompok itu dari pegunungan itu mereka membawa mereka di sana kan pelihara babi, membawa babi itu digotong sama-sama. Waduh, saudara, ada yang membawa sayur, membawa apa-apa makan bersama-sama ya, juga bakar batu di sana ya. Nah, saudara, saya itu yang surprise lagi, ada gedung yang besar. Padahal ini di tengah-tengah pegunungan. Gimana bisa membangun gedung yang besar? Ternyata ada utusan Injil yang datang. Utusan Injil dari Australia yang datang ke sana membangun gedung pertemuan, ada listrik ya pakai generator, dan
Saya juga tinggal di rumah yang ada tempat tidur spring bednya. Saya tidak mengharapkan, tapi itu ada spring bed dan ada ya semuanya buatan sendiri. Ya, karena kedinginan ada heaternya tuh kompor, saudara, kompor yang seperti oven gitu, tetapi yang bisa dimasukkan kayu-kayu. Waduh, saudara. Nah, orang-orang ini menempuh jalan yang sulit kan? Orang yang datang bersekutu juga menempuh jalan yang sulit karena mau bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Dan para misionaris yang datang itu memilih jalan yang sempit ya, sulit. Mereka padahal ada anak-anak, meninggalkan kota-kota yang besar dari Australia. Mereka datang ke situ, aduh nggak ada apa-apa, saudara. Boro-boro ada mall, ada toko aja nggak ada, saudara. Itu hanya di antara gunung-gunung, pegunungan, ya. Jadi, wah luar biasa, saudara ya. Saya datang hanya 1 minggu ya, nggak lama di sana untuk pelayanan. Tetapi orang yang tinggal di sana, saudara, saya membayangkan misionaris tinggal di sana, tidak ada tempat belanja, mereka apa-apanya membawa sendiri ya, saudara. Padahal ada anak-anak, saudara, bayangkan. Itu orang-orang benar-benar memilih jalan yang sempit tetapi menuju kepada jalan kehidupan. Ya, saudara, inilah gambarannya bagaimana pasti orang-orang ini diperkenan Tuhan. Mereka beroleh jalan kehidupan. Nah, saya harap saudara-saudara yang merenungkan firman Tuhan ini, saudara tahu bahwa memilih untuk taat kepada peraturan Tuhan, memilih untuk setia kepada Tuhan itu bukan jalan yang mudah. Karena kita harus melawan kebiasaan orang lain. Karena kita harus melawan hanya senang untuk diri sendiri. Jadi ada unsur rela berkorban, berani melakukan jalan yang tidak sama hanya menikmati kesenangan, tetapi berani juga menghadapi kesusahan untuk memberitakan Injil supaya orang lain beroleh hidup jalan kehidupan yang kekal. Tetapi ada orang yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan firman-Mu ini. Tolonglah kami semua orang yang merenungkan firman-Mu ini juga tahu bagaimana menghidupi supaya beroleh jalan kebenaran. Kami memilih jalan yang sempit ya Tuhan. Tolonglah supaya kami berani mengorbankan diri, karena kami tahu bahwa di balik sana kami akan beroleh kebahagiaan dan kehidupan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, berkati saudara-saudara dan cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan kita cinta juga sesama. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.